Haleluya, haleluya. Saya percaya malam hari ini adalah malam yang benar-benar sukacita ya. Karena sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2021 ya. Yes. 2021 sangat banyak kenangan di dalam kehidupan saudara dan saya ya. Mungkin kenangan yang tidak dapat dilupakan atau mungkin satu kenangan yang sungguh-sungguh luar biasa. Mungkin saudara punya pengalaman dengan Tuhan ya. Saudara mungkin mendapatkan sesuatu dengan Tuhan atau mungkin saudara sedang diproses Tuhan ya. Saudara akan tinggalkan semua dan saudara mulai malam hari ini saudara masuk di tahun yang baru, yaitu tahun 2022 ya. 2022. Saudara, saya catat beberapa catatan yang Tuhan itu berbicara kepada saya bahwa tahun 2022 itu adalah tahun perubahan, saudara. Ya, dalam arti kata perubahan, dalam arti kata seluruhnya perubahan. Ya, hidup saudara ini harus sungguh-sungguh berubah. Ya, berubah. Tuhan inginkan bahwa ada satu perubahan yang radikal, bukan perubahan yang biasa-biasa saja. Saudara, angka 22. Jadi 22. Angka 2 adalah angkanya Tuhan. Angka perjanjian, saudara. Ya, angka perjanjian. Dan kalau itu ada 2 kuadrat ya, saudara, 22. Itu enggak main-main loh, saudara. Ya, enggak main-main. Angka 22 adalah angka satu perjanjian yang double porsi. Saudara, tahun 2022 adalah perjanjian Tuhan itu digenapi. Digenapi, saudara. Dan katakan, aku akan menggenapi janji-janjiku. Dan Tuhan juga katakan bahwa tahun 22 itu adalah tahun Yobel. Artinya apa tahun Yobel? Adalah tahun kelepasan, pembebasan setiap orang-orang yang ditawan, saudara. Setiap orang-orang ditawan, Tuhan katakan adalah tahun pembebasan. Pembebasan, saudara. Dalam arti kata apa? Saudara, tahun Yobel adalah satu tahun di mana masa itu ada satu, Tuhan akan tahun 2022 ini ada satu banyak orang mengalami kelaparan dan kehausan untuk mereka ini mencari Tuhan. Ya, untuk mereka ini mencari Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan akan mendemonstrasikan kuasanya. Dan Tuhan akan ada satu kegerakan, ada satu pekerjaan Tuhan, ada satu kebangkitan, saudara. Ya, ada satu kegerakan di mana-mana terjadi satu kegerakan, saudara, dan Tuhan ingatkan bahwa sekarang ini adalah singa Yehuda itu sedang bergerak. Artinya apa? Singa Yehuda adalah Yesus. Kalau saat ini Yesus sedang bergerak, ya, sedang bergerak. Katakan Tuhan, singa Yehuda itu sedang menggeliat. Artinya bergerak. Kalau singa Yehuda itu bergerak, saudara, dan dikatakan bahwa kegerakan ini bukan hanya di kota-kota, tetapi dari desa ke desa ini akan memuncul satu gerakan-gerakan. Ya, gerak-gerakan, ada satu perubahan, saudara. Akan ada satu kebangkitan yang besar. Dan katakan akan ada satu kebangkitan yang besar. Dan Tuhan juga dikatakan ada satu kegerakan kebangkitan yang besar. Dan akan terjadi ada satu kebangunan rohani. Karena apa? Mereka banyak orang yang haus dan lapar, saudara. Haus dan lapar untuk dia mencari Tuhan. Dan juga Tuhan katakan bahwa tahun 2020 adalah tahun pemurnian. Tahun pemurnian artinya tahun ada perbedaan. Perbedaan yang bagaimana? Perbedaan antara orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, sungguh-sungguh mencari Tuhan, ini akan tampil beda. Ya, akan tampil beda. Dan apabila ada orang-orang yang di dalam Tuhan tidak sungguh-sungguh, saudara, ya, tidak sungguh-sungguh, saudara, kasihan, saudara. Ya, kasihan. Jadi orang-orang tahun 2022 ini nanti akan ada satu pemurnian, ada satu perbedaan. Ya, mana yang dia sungguh-sungguh mencari Tuhan, mana dia yang tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan inginkan, jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan. Ya,
Waktu-waktu ini sangat singkat, maka Tuhan juga akan mengadakan satu percepatan, saudara. Percepatan. Saudara tidak perlu takut, saudara tidak perlu khawatir. Orang kalau kita tuh dekat dengan Tuhan, saudara, kita dekat dengan Tuhan, ada satu perbedaan, dan Tuhan itu bertanggung jawab, saudara. Tuhan itu akan bertanggung jawab dalam kehidupan saudara dan saya. Dan saudara, dikatakan juga saat ini ya, orang itu nanti akan ada pemurnian, yang kudus semakin kudus, tetapi yang cemar semakin cemar, yang jahat semakin jahat. Saudara, itu akan terjadi di dalam tahun 2022 ya. Oleh sebab itu saudara, malam hari ini saudara persiapkan tanah hati saudara ya. Buka saudara lebar-lebar, dan Tuhan katakan jangan batasi kuasaku. Jangan batasi kuasaku. Aku punya cara sendiri untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib. Aku punya cara sendiri untuk menyatakan kehendakku. Dan aku punya cara sendiri yang tidak dapat dibatasi oleh siapapun juga. Dan Tuhan katakan, kalau aku sudah membuka pintu, maka tidak ada satupun yang akan menutupnya. Saudara, malam hari ini, kalau sebentar saudara, beberapa jam lagi saudara akan meninggalkan tahun 2021. Saudara, hari ini, saudara, tahun ini 2022, saudara, bukannya tahun untuk saudara bermain-main dengan Tuhan. Tetapi Tuhan mau meminta satu kesungguhan hati saudara di hadapan Tuhan. Dan tahun ini juga saudara harus bertanggung jawab apa yang saudara kerjakan, apa yang saudara lakukan. Engkau harus bertanggung jawab pribadi lepas pribadi dengan Tuhan, saudara. Tuhan minta pertanggungan jawab dalam kehidupan saudara. Oleh sebab itu sore hari ini, malam hari ini, saudara, kita mau buka hati kita lebar-lebar. Kita mau menyerahkan hidup saudara. Kalau saudara hidup saudara saat sekarang ini, khususnya pelayan-pelayan Tuhan, saya katakan. Pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, dimanapun saudara berada, saudara benar-benar saudara benahi. Harus ada perubahan. Saya sudah katakan, saat kau terima Yesus, engkau siap untuk engkau siap ada satu perubahan dalam hidupmu. Ada satu perubahan. Jangan menuntut suamimu berubah dulu. Jangan menuntut kiri kanan saudara berubah. Jangan menuntut saudara ya yang lain berubah. Tapi saudara harus berubah terlebih dahulu. Perubahan diawali dari diri kita sendiri. Kalau saudara ada satu perubahan dalam diri saudara, maka perubahan itu akan nampak dari dalam kehidupan saudara dan akan terbaca. Saudara akan terbaca oleh lingkungan saudara di mana saudara berada, saudara. Itu yang saya sampaikan. Saya merenungkan dan saya merenungkan tadi saya mandi juga, Tuhan tetap berbicara kepada saya, saudara. Saya katakan hati-hati dengan hatimu. Hati-hati dengan hatimu. Ya, Tuhan katakan hati-hati dengan hatimu. Hati-hati dengan zona nyaman. Hati-hati dengan satu zona nyaman, satu kenyamanan dalam diri saudara. Tuhan katakan hati-hati. Dan Tuhan juga katakan kalau dari awal diawali dengan roh, tetapi jangan diakhiri dengan daging. Tuhan katakan, aku tidak melihat awalnya, tetapi aku lihat akhir dalam kehidupan saudara. Ya, awalnya saudara menyala-nyala, awalnya saudara menggebu-gebu, awalnya saudara setia, tetapi pada akhirnya saudara akan bertanggung jawab dengan Tuhan. Saudara, saya katakan sekali lagi bahwa tahun 2022 saudara bukan hal-hal yang mudah. Tetapi saudara perlu disiplin diri saudara, ya. Perlu saudara banyak menekan hal-hal yang nggak perlu, menekan kedagingan saudara, menekan semuanya yang tidak ada gunanya. Saudara harus tekan, harus tekan, karena setiap orang akan diminta pertanggungjawaban dengan Tuhan. Masuk tahun 2022 ada satu perbedaan. Itu yang saya dapatkan, ya. Puji Tuhan, saya berharap malam hari ini saudara akan melakukan ya sesuatu di hadapan Tuhan. Setiap pribadi lepas pribadi itu akan berurusan dengan Tuhan, ya, berurusan dengan Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati. Saya katakan selamat memasuki tahun 2022 bersama dengan Tuhan. Saya percaya kalau hidup saudara benar-benar dipimpin oleh Tuhan. Saudara, saya sering katakan, jangan saudara pegang tangan Tuhan yang kuat. Biarlah tangan Tuhan yang kuat itu memegang saudara. Kalau tangan Tuhan yang kuat itu memegang hidup saudara, memegang tangan saudara, Tuhan sekali-kali tidak akan pernah melepaskan saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.